Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan merupakan suatu bagian terpenting dalam proses perkembangan suatu bangsa. Munculnya tokoh pemikiran yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia menjadi faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Ahmad Dahlan salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Dia melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dan sistem pendidikan di Indonesia. Melihat pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajarkan ilmu keagamaan di sekolah lain. Merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih bercampur baurkan adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran umat Islam. Inilah yang menjadi latar belakang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan, yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Arus dinamika pembaharuan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Gerakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Salah satu di antaranya adalah Perserikatan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki tridimensi gerakan, yakni keislaman, dakwah, dan pembaharuan. Praktek keagamaan masyarakat saat itu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam seperti praktek tahayul, bid'ah, dan khurafat, maka Ahmad Dahlan berusaha mendobrak dan memerangi kemapanan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat tersebut dengan meniscayakan adanya tajdid, pembaharuan. Sebagai sokok guru gerakannya, corak pemikiran Islam dari Ahmad Dahlan pada umumnya berkisar pada penekanan praktek Islam salaf sebagai kritik atas Islam tradisional taklid yang bercorak sinkretis karena pengaruh adat istiadat lokal. Dengan kata lain, singularitas Islam direkonstruksi lagi menjadi Islam sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pembaharuan dalam Muhammadiyah berarti memperbaharui pemahaman Islam dengan kembali kepada keaslian Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama kecil Darwis merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Tetap di Masjid Agung Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sejak balita, kedua orang tua Darwis sudah memberikan pendidikan agama bahkan ketika berusia 8 tahun. Darwis sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar sampai khotam. Menjelang dewasa, Darwis mulai mengaji dan menuntut ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Sholeh. Selain itu, ia juga mengaji di pesantren. Menurut sistem lama, Darwis juga melanjutkan pelajarannya selama 1 tahun di Tanah Suci Mekah.
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah. Sedangkan secara etimologi berarti gerakan Islam Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah dengan maksud tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud Islam yang sebenar-benarnya. Ahmad Dahlan ingin mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagai umat Islam sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berbuahan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taklid, bid'ah, khurafat, dan lain-lain, sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia. Kristenisasi sangat berkembang di Indonesia pada saat itu sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Proyek kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dan modernisasi bangsa Eropa. Selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda Eropa. Jika usaha itu tidak dihentikan, maka akan terlahir generasi baru Islam yang rasional tetapi liberal dan sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kali ini tentang peranan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan di Indonesia. Setelah kembalinya Ahmad Dahlan dari menuntut ilmu di Mekah pada tahun 1906, Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta dan menjadi guru agama di Kauman. Tugas-tugas beliau digunakan untuk mengamalkan ilmunya. Dia menggunakan serambi Masjid Agung untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak dapat belajar di surau-surau tempat pengajian yang berjadwal tetap. Ahmad Dahlan juga membangun asrama untuk menerima murid-murid dari luar kota dan luar daerah. Ahmad Dahlan mengajar juga di Quick School Yogyakarta dan Opleading School for Indian Knowledge Abterner, sebuah sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Peran pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hub School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Mu'alimin khusus laki-laki yang bertempat di Patang Puluhan Kecamatan Wirobarajan dan Mu'alimat Muhammadiyah khusus wanita yang bertempat di Suronatan, Yogyakarta. Selain mendirikan organisasi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Pendirian sekolah tersebut dipengaruhi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Adapun faktor internal berasal dari umat Islamnya sendiri, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan pada saat itu belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke-20 itu, tapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa proses islamisasi beberapa abad sebelumnya. Adapun faktor eksternal, yaitu faktor politik penjajahan kolonial B, yang dimana tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha
ke arah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan demikian pada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota. Adanya lembaga pendidikan kolonial, terdapatlah dua macam pendidikan di awal abad ke-20-an, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis dibedakan bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulumnya. Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama dalam sekolah-sekolah kolonial. Orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler di samping penyebaran budaya barat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha pembentukan muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut seperti agama dan umum, seperti material dan spiritual, seperti dunia dan akhirat, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Inilah alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan agama dan ilmu umum di Madrasah Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, Menteri Pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia, akhlak, akidah, dan masih banyak lagi. Begitulah peranan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Indonesia. Pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menggarap dunia pendidikan, lalu merumuskan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik, yaitu pada tahun 1936. Tujuan pendidikan yang dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah, jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, kurikulum pendidikan hendaknya meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan moral akhlak, yaitu usaha untuk menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua adalah pendidikan individu, yaitu usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, termasuk antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan, yaitu usaha untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat. Dengan kurikulum tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha membentuk individu yang utuh dengan memberikan pelajaran agama dan umum secara sekaligus. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim di dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi dalam dunia pendidikan itu dibagi 2. Yang pertama adalah materi pendidikan yang meliputi pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan juga menggambar. Yang kedua adalah materi Al-Quran dan hadis yang meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan, dan kemajuan peradaban, hukum kausalitas perubahan, nafsu dan kehendak,
demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dan dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan juga akhlak budi pekerti.